Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Motor ya untuk kesempatan kali ini. Dan di sini ada Mioji. Mioji di sini kendalanya, kalau tadinya sih karena mesin ya di sini ngempos tidak bertenaga, tapi untuk bagian depannya sudah selesai untuk pengerjaannya. Tadi tidak divideokan, yaitu untuk ngemposnya kompresi di sini karena klepnya bocor. Ini sudah dibongkar ya, sudah selesai, sudah jadi. Dan ISC agak berkendala tapi sudah dibetulkan. Terus kita di sini mau bahas tentang seputar pemindah tenaga di bagian belakangnya, yaitu adalah CVT ya. Oke, di sini untuk CVT sudah saya bongkar. Kita lihat di sini, kalau tadi kendalanya di sini itu kalau awalan angkatan ada bunyi serot gitu ya. Pasti kalau awalan angkatan, apalagi untuk beban berat, ini akan bunyi cerot. Mungkin untuk brother semuanya sering alami kalau angkatan, kalau nggak bunyi cuit ataupun juga di sini, ini kalau ini bunyi serot gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Karena untuk Mioji di sini ini karena mungkin kurang perawatan ya, jadi tentunya sedikit gambaran. Kalau misalkan tidak dirawat atau tidak sering diservis, tentunya akan ada kendala-kendala di bagian belakang seperti ini. Contoh di sini misalkan ya, kita lihat di sini ada fan bell. Nih di sini fan bell ini juga kalau itu sudah perlu diganti. Jadi untuk pengguna yang belum tahu persis bagaimana sih seharusnya kalau mau ganti fan bell, apakah menurut kilometer atau bagaimana? Kalau di sini untuk misalkan anjuran dari pabrikan mungkin menurut kilometer berapa ya, 60.000 atau berapa gitu harus ganti fan bell. Tapi kalaupun juga tidak, itu bisa dilihat dari segi pemakaian, dan mungkin ada yang pemakaiannya lebih berat karena misalkan di sini pegunungan ya. Kalau di sini memang pegunungan, jadi walaupun jarak tempuhnya belum menyampe dari target tersebut, tapi di sini untuk komponen sudah usang ya, dalam artian dulu sudah perlu ganti, padahal belum target untuk ininya, jarak tempuhnya. Terus kalau yang belum tahu di sini untuk yang seperti apa harus diganti, di sini seperti ini Mas Bro. Nah ini retak Mas Bro. Nah di sini udah retak-retak. Kalau bisa dilihat, kalau mungkin kalau dilihat sepintas seperti ini itu mungkin nggak kelihatan ya Mas Bro. Tapi kalau kita tekuk seperti ini, tuh sudah pecah-pecah semuanya. Ini sudah motor pecah-pecah semuanya. Dan di sini kalau bisa diganti Mas Bro. Tapi ini kebetulan yang punya itu nggak di sini, jadi saya akan kasih tahu dulu apakah perlu ganti atau maunya diganti apa mau dipakai dulu. Kalaupun juga mau dipakai dulu tidak apa-apa, tapi dalam batas waktu, dalam artian gini, kalau misalkan mau pakai jarak jauh itu jangan dipakai lah ya, nanti takutnya patah di jalan, itu bahaya. Tapi kalau untuk jarak dekat misalkan hanya 1-2 kilo, 3 kilo, ataupun juga mungkin hanya seputar sini-sini saja ya, paling 10 km, insya Allah masih aman. Tapi seharusnya ganti. Nanti ini kalau belum ganti mau saya bersihkan. Terus di sini kita lihat di sini Mas. Ini bisa dilihat contoh karena oke, misalkan diambil contoh di sini seperti ini Mas Bro. Di sini karena jarang perawatan juga, kita bisa dilihat. Di sini kalau kita korek seperti ini, di sini banyak sekali kotoran seperti ini Mas Bro. Karena di sini untuk bagian kampas, terutama di sini kampas ganda, karena di sini tentunya ada kausan ya di bagian kampas gandanya, sehingga di sini akan nempel di sini. Ditambah juga kotoran-kotoran debu dari luar seperti ini Mas Bro. Ini ya kotoran seperti ini. Oke. Terus di samping itu juga di sini ya, karena di sini bagian kampasnya makannya tidak rata di sini juga. Ini terkadang pengaruh kendala ya. Itu
Terus di bagian pulinya juga Mas Bro ya, puli di sini karena di sini jarang dibersihkan seperti ini. Kayak ini posisinya seperti ini. Di samping sudah ngantong ya di sini. Ini nah di sini antara bagian dari sini ke sini. Ini sudah tidak rata lagi. Seperti ini juga ini ya. Kalau kita raba seperti ini akan kayak ada gelombang-gelombang ya. Mungkin akan lebih ketara kalau misalkan kita ambil garis seperti ini. Nah di sini seharusnya kalau misalkan posisi masih baru, jadi kalau misalkan posisi baru, kalau misalkan kita kasih seperti ini, nah lurus di sini seharusnya ini rata Mas Bro, tapi tuh lihat ya ada rongga, jadi tidak rata di bagian sini. Ini kayak lekuk gitu ya. Jadi nanti silakan disimak terus ya untuk cara nanti membersihkannya ataupun juga nanti meratakannya supaya nanti tenaga bisa oke lagi. Terus di sini kita lihat juga seperti ini di bagian busnya. Nah, busnya di sini juga tampak kering ya, kering. Terus di sini ngarat. Ini seharusnya di sini itu dikasih grease ya. Kita gunakan grease khusus, yaitu menggunakan grease CVT ya. Nanti kalau misalkan terlalu lama dipakai dan tidak ada perawatan sama sekali, ini seringnya kendalanya di sini Mas. Jadi di sini untuk lubang antara bus dan puli di sini ini akan longgar, sehingga akan timbul bunyi kasar ya. Jadi pada waktu dihidupkan ini akan bunyi kasar. Terus di ini yang kelihatan hitam-hitam di sini, mungkin ada yang tanya itu kenapa kok bisa ada gitu ya. Kalau ini cipratan dari grease ya, atau juga oli. Kita lihat di sana. Kita lihat ya. Di sini. Nah, di sini tampak kotor sekali Mas Bro. Kita lihat ya. Nah, karena di sini terdapat sil kerkas ya, sil kerkasnya di sini. Ini udah kelihatan bocor, bisa dilihat posisinya. Kalau bocor bagaimana? Di sini pasti akan ada bersih dikit ya, karena di sini ada buat lewat oli, dan di sini ini di bagian ini baru kotorannya seperti ini. Nah, tuh ya, ini kotorannya seperti ini. Karena di sini terdapat oli sehingga debu yang terbangan di bagian dalam CVT akan nempel. Nah, karena ada oli nanti debunya akan nempel seperti ini. Nah di sini ya. Nah karena di sini yang jelas sudah terlihat bahwa di sini emang kurang perawatan ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih bagus ya atau juga lebih awet, silahkan untuk perawatan berkala ya Mas Bro ya. Jadi dibersihkan, kalau misalkan itu dikasih grease lagi, atau juga seperti ini udah yang bocor, untuk sealnya diganti. Jadi nanti tentunya tidak mengganggu yang lainnya, karena kalau di sini oli sudah banyak keluar di sini, nanti akan ke bawah di sini, atau juga nanti akan nyiprat ke bagian fan belt dan puli-puli. Ini akan menyebabkan slip, sehingga nanti tenaga juga otomatis akan berkurang. Oke, di sini juga sudah terlihat untuk bagian rollernya Mas Bro ya. Di sini ini sudah pada lekuk-lekuk nih, sudah tidak bulat lagi. Seharusnya di sini adalah bulat ya, bulat. Tapi di sini tampak kayak kena itu tuh ya, bisa dilihat tuh ya, sudah pada peyang. Ini juga akan pengaruh nanti kalau misalkan sudah seperti ini. Ini akan menyebabkan tentunya akan slip juga, tenaganya tidak ada Mas Bro di sini ya. Ini juga tadi yang pada waktu awalan bisa bunyi serot, di sini juga pengaruh dari sininya. Makanya kalau misalkan punya budget, ini diganti dulu. Oke, dilanjut juga di sini untuk bagian platnya ya. Di sini untuk slidernya juga perlu dicek lagi ya. Kalau di sini sudah kocak, juga perlu dikasih
kencangkan lagi. Kalaupun juga belum diganti, kencangkan. Karena di sini untuk bagian ini kalau misalkan kocak di bagian slidernya, ini akan timbul bunyi juga. Bisa kita lacak atau cek di sini. Kalau misalkan kita goyang di sini, ini sudah spelling misalkan, ini kocak kanan kiri, ini akan timbul bunyi pada waktu langsam. Ini kalau seperti ini masih kelihatan utuh, nanti juga akan saya pertahankan, hanya saja nanti saya kasih ganjal. Oke, satu persatu ya dikupas tuntas sampai bagian belakang di sini. Nah, ini puli belakang Mas Bro. Puli belakang di sini ini juga tampak kotor sekali. Kita lihat di sini, tuh ya Mas Bro. Kelihatan hitam di sini. Ini bisa kita lihat ya, tuh ya, kotor. Ini juga perlu dibersihkan Mas Bro ya, dibersihkan. Apalagi di bagian puli di bagian belakang di sini, rumah panbelnya, kalau misalkan terdapat jenis oli atau juga grease atau yang lainnya, yang jenis-jenis itu akan menyebabkan licin juga. Nah, itu akan timbul slip juga. Terus di bagian di sini untuk bagian kampas garnish juga Mas Bro ya, ini juga perlu dicek ya. Kita bongkar, nanti kita bersihkan. Dan untuk bagian as di sini ini rawan macet Mas Bro. Jadi nanti caranya gimana? Karena di sini kalau misalkan di sini sudah seret, ini akan mekarnya itu susah Mas Bro. Seperti ini ya. Kita gambarkan pada waktu putaran berapa RPM ya di sini, ini akan mekar seperti ini. Nah, mekar. Jadi akan mekar. Tapi karena di sini kering, macet, sehingga ini akan susah mekarnya. Sehingga nanti akan timbul selip juga Mas Bro. Jadi nempelnya ke bagian mangkoknya. Jadi nanti nempelnya itu akan lamban atau juga tidak maksimal seperti ini. Jadi nanti akan timbul selip juga. Ini pengaruh Mas Bro. Jadi nanti bagaimana caranya, cara membersihkannya, oke, disimak terus aja ya. Tentunya jangan lupa di like, share, dan subscribe ya buat semuanya yang belum subscribe. Oke, kita lanjut satu persatu untuk cara membersihkannya. Ya, oke. Di sini kita bersihkan dulu ya Mas Bro ya. Jadi sebelum nanti kita itu bersihkan dulu di bagian ini, bisa menggunakan air atau juga bisa pakai bensin seperti ini, terserah. Yang penting nanti kalau misalkan terakhirnya nanti dikeringkan ya, dikeringkan sampai betul-betul kering tanpa ada sisa minyak di bagian sininya ya. Nah, di sini kotor sekali seperti ya. Oke. Oke, setelah kelihatan bersih seperti ini, dikeringkan sampai kering ya Mas Bro ya, sampai kering. Nanti kalau misalkan sudah kering, nanti akan kita ratakan ya. Di sini juga ya, nanti kita bersihkan. Kita bersihkan dulu, nanti juga kita akan amplas. Caranya gimana amplasnya nanti disimak terus saja ya Mas Bro ya, supaya nanti tahu persis. Kalau misalkan pengen belajar sendiri di rumah, cara membersihkannya sudah tahu. Oke, kita mulai di sini untuk pembersihan ya, untuk di bagian pulinya. Oke, kita lihat di sini ya. Karena permukaannya yang tidak rata, ini kita bisa menggunakan amplas seperti ini, tatakan. Kita gunakan amplas yang enggak terlalu kasar seperti ini. Nah, kita tempel di sini. Nah, ini bisa untuk meratakan, jadi posisi dari ujung sini sampai ini akan nanti bisa meratakan Mas Bro. Karena untuk bagian tengahnya di sini yang haus.
Oke, di sini kita bisa menggunakan pakai bor ya seperti ini ya. Saya bikin pakai bor seperti ini. Kita masukkan di bor pakai baut ya, baut 14. Ini juga di ring. Caranya gimana? Seperti ini ya Mas Bro ya. Setelah kita masukkan ke sini, kita putar. Nah, kira-kira ini sudah center ya, agak putarannya udah nggak begitu oleng. Kita tempel di sini pakai amplas seperti ini ya, pakai tatakan. Diusahakan antara ujung bagian dalam sini sama luar ini nanti terkena ya, sehingga bagian yang ini yang kelihatan agak beda warnanya di sini yang legok Mas Bro. Sampai rata ya. Dilakukan sampai semuanya rata. Oke, sudah agak kelihatan ya. Nah, di sini ini yang seharusnya rata ke sana. Ini kan beda warnanya. Ini yang legok. Kalau kita raba seperti ini, nah ini legok ya. Kalau kita bilang itu gerong alias legok, cekung ya di sini. Ini sampai nanti sama warnanya seperti ini baru selesai. Oke, kita mulai lagi. Oke, seperti ini Mas Bro ya. Di sini sudah selesai. Jadi tadi sudah di apa namanya? Kalau misalnya itu kayak di slab ya, jadi diratakan. Kita bisa lihat di sini. Sekarang dibandingkan sama yang tadi. Nah di sini ya. Di sana lihat tidak ada rongga lagi Mas Bro. Sudah rapet ya. Dan di sini juga ya, seperti baru lagi. Nah, tuh kan seperti baru lagi. Jadi sudah tidak ada legokan, tidak ada rongga lagi di bagian ini, seperti ini. Ini bekasannya bukan baru ini Mas Bro ya, ini bukan baru, tapi tadi yang legok-legok sudah di slab sehingga seperti ini Mas Bro. Jadi tampak baru lagi, bukan karena bersih tok, tapi ini rata, bener-bener rata ya. Sekarang sudah bener-bener rata. Jadi kalau misalkan kita ukur seperti tadi, ini rata. Oke, untuk puli depan sudah selesai Mas Bro. Sekarang tinggal kita membersihkan untuk bagian mangkoknya bagaimana. Oke, dilanjut terus Mas Bro ya, dilanjut terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lihat di sini ya, untuk mangkoknya yang tadinya kotor dan di sini mangkoknya kayak nggak rata. Bisa dilihat seperti itu tuh ya. Di sini ada yang kotor, ada yang bersih, terus ada yang kayak kilap, terus tapi ada yang hitam-hitam. Nah, seharusnya kan harus rata semuanya Mas Bro. Jadi untuk tapakan kampas ganda ke bagian mangkoknya ini rata. Oke, caranya kita bersihkan seperti ini Mas Bro. Kita masukkan ke sini aja. Nah, karena ini menggunakan manual, ini menggunakan roda saja. Rodanya kita putar seperti ini. Nah, putaran ini akan memutarkan mangkok ganda maksud saya. Jadi nanti kita amplas seperti ini. Kita ambil amplas, tempelkan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, sangat mudah ya, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Jadi nanti kalau misalkan jangan pengen bongkar sendiri, tidak ke bengkel, bisa seperti ini. Pokoknya disimak aja terus ya. Tentunya jangan lupa silahkan cek video lainnya untuk Rizky Motor Peniron ya, bisa dibuka. Masih banyak ya tutorial ataupun juga tentang perbaikan motor. Silahkan disimak terus untuk videonya ya. Oke, di sini dengan cara mudah ya, cara mudah tentunya, tidak harus ke bengkel juga bisa. Cuma seperti ini aja untuk membersihkannya. Nah, kita lihat di sana. Nanti sampai bener-bener rata ya, itu masih ada kelihatan hitam-hitam. Oke, kita lanjutkan sampai bersih ya, terus seperti ini.
Kita gunakan amplas jangan terlalu kasar Mas Bro ya. Jadi nanti seperti saya ini gunakan 150 udah cukup ya. Jadi jangan terlalu kasar banget ya. Nah. Oke, kita cek setelah kita bersihkan bagaimana. Nah, tuh ya. Sudah tampak rata semuanya. Tuh ya. Tuh. Oke. Ini sudah selesai Mas Bro ya. Kita cukupkan karena ini sudah, kalau kita raba ini sudah halus. Sudah halus ya. Oke, kita lanjutkan untuk bagian pulinya sekarang. Kita bersihkan dan cara ngeceknya. Oke, simak. Oke, di sini sekarang kita bersihkan dulu untuk bagian kampas gandanya ya. Di sini ini kan mengkilap seperti ini ya. Ini kilap karena untuk napaknya di bagian mangkok tadi ya. Ini sehingga agak kilap dan serinya ini kayak licin gitu ya. Kita nanti akan bersihkan dan kita bongkar semuanya. Nanti kita cek sekalian ya. Jadi nanti sekalian diservis. Oke, kita lihat cara bongkarnya. Oke, sudah lepas seperti ini ya Mas Bro ya. Kita bongkar dulu. Di sini kampas ganda dan di sini persivity-nya. Dan kita lihat di sini untuk bagian ini kita cek ya. Jadi mainnya enak nggak? Kalau misalkan mainnya seret, kita bongkar dan kasih vet lagi. Jadi nanti kita harus usahakan ini bisa main. Jadi maju mundur ya seperti ini. Ini agak seret, nanti kita buka dan kita vet. Untuk di bagian kampas gandanya kita bisa bersihkan seperti ini ya. Kita gunakan amplas, nggak usah terlalu kasar seperti ini. Jadi untuk menghilangkan permukaan kampasnya yang keras ya. Jadi nanti begitu nemplek di bagian mangkok gandanya itu tidak licin. Ini kita buang ya. Jadi untuk bagian kayak kerak yang kilap di sini kita amplas sampai hilang seperti ini. Nggak usah terlalu lama ya, nanti kalau terlalu lama takutnya jadi tipis. Kita secukupnya aja. Kalau udah kita bersihkan, kita taruh. Oke, kita cek di sini. Kita mekarkan seperti ini. Nah, kita mekarkan seperti ini ya. Kita mekarkan seperti ini. Seandainya di sini seret, nanti kita bongkar, kita lumasi lewat dalam ya. Jadi jangan dikasih oli atau juga grease lewat sini. Nanti nyiprat ya. Seperti ini. Kita gerakkan seperti ini. Jadi nanti biar kelihatan seret apa enggak. Nah, kalau tidak seret cukup kita semprot-semprot saja, kita bersihkan. Ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi untuk pembersihannya, jadi kita tinggal pasang-pasang. Untuk mangkoknya sudah selesai, untuk bagian kulit juga sudah selesai, tinggal pembersihan di bagian sebelah sini. Oke, kita bersihkan dulu. Oh ya, lupa di sini untuk bagian platnya ya belum saya bersihkan. Kita bersihkan sama pengganjalan di bagian slidernya supaya nggak terlalu kocak. Kalau tadi kalau enggak, tapi dikit deh. Nanti kita bersihkan dan kita ganjal.
Oke ya, sudah bersih ini. Kita lanjutkan. Oke, di sini kita bersihkan ya sampai bersih supaya nanti lebih enak aja ya. Jadi kalau misalkan bersihkan dipakai itu enak. Nanti sama sealnya ini kalaupun juga sudah bocor itu harus kita ganti biar enggak istilahnya nanti keluar olinya lagi nggak bocor ya. Oke, di sini sudah terpasang ya, terpasang, sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Saya bersihkan tadi yang sudah hitam-hitam gitu, ini sudah bersih semuanya. Dan sekarang kita tinggal pasang-pasang ya di sini. Yuk kita lanjut untuk pemasangannya. Oke, sebelum dipasang di sini kita kasih fade dulu ya. Tapi ingat di sini untuk ngasih fade-nya itu jangan terlalu banyak. Jadi hanya sekedar saja ya Mas Bro. Jadi cuman hanya untuk melumas sedikit aja, jangan terlalu banyak Mas Bro. Jadi kalau misalnya ada sisa sana kita keluarkan seperti ini. Jadi jangan sampai kebanyakan nanti nyiprat ya. Terus di bagian juga sama. Jadi nggak usah terlalu banyak lah. Pokoknya di sini sekedar hanya untuk ini saja Mas Bro. Jadi jangan sampai kelihatan ini ya. Terus yang perlu diingat juga, gunakanlah fade CVT. Jadi jangan gunakan fade yang biasa-biasa gitu ya untuk ngefade yang itu. Khusus ya pakai grease CVT khusus. Nggak usah terlalu banyak. Di sini jangan sampai kelihatan ada itu kayak timbul itu. Hanya tipis-tipis saja. Kalau sudah kita masukkan. Nah, sudah ya. Lalu kita pasang untuk. Oke, setelah selesai di sini kita langsung pasang aja ya. Tadi sudah mulai pembersihan ya di sana. Jadi untuk bagian puli sudah oke semuanya, udah bersih semuanya. Dan tadi sudah dikasih fade CVT ya. Jadi gunakan fade standarnya supaya tidak beresiko. Lalu kita pasang untuk bagian bak CVT-nya. Oke, setelah terpasang kita langsung cek hidupnya saja ya Mas Bro ya. Kita cek. Oke, sudah selesai ya. Di sini untuk cara membersihkan untuk bak CVT ya, terutama di bagian komponen CVT-nya di dalamnya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk video kali ini. Silahkan di like, share, dan subscribe. Dan ada pertanyaan silahkan di komen di bawah sana ya. Oke, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.